Ada sebuah cerita dari Surabaya. Cerita ini tentang sebuah rumah kosong di kawasan elit Puncak Permai Darmo, Sukomanunggal. Berpuluh tahun tak berpenghuni, rumah ini seperti jadi tempat bermain makhluk-makhluk gaib. Beberapa warga mengaku sering melihat penampakan makhluk tersebut dalam wujud kasat mata atau suara. Kami penasaran, ada cerita apa di balik sisa kemegahan yang terbengkalai ini? Mungkin lokasi rumah ini memang telah menjadi mitos yang cukup kuat di tengah-tengah masyarakat Surabaya, dan masyarakat sekitar menyebut rumah ini sebagai rumah hantu. Tadi sih saya sayup-sayup mendengar suara perempuan, lalu ada seperti perwujudan kain putih di jendela depan. Iya, memang ada beberapa, rata-rata mereka wujudnya seperti itu, yang mungkin bahasa kita disebut sebagai makhluk kuntilanak. Jadi makhluk-makhluk yang bisa terlihat oleh mata manusia gitu, itu cukup banyak juga gitu. Kita akan ungkap sejarah dari rumah kosong ini. Iya, kita akan melalui mediumisasi tentang riwayat rumah ini dan mengapa kok banyak dihuni makhluk-makhluk dan lain sebagainya. Selanjutnya, kami melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Siapa Anda? Bisa sebutkan nama Anda siapa? Kita mau dialog, berbicara, kita ngobrol. Anda paham bahasa Kami? Nah, lalu bisa sebutkan nama Anda siapa? Tak boleh ganggu di sini. Ya, kami tidak berniat mengganggu Anda. Saya sudah di sini. Iya. Sebelum tanah ini dibangun. Dulunya bentuknya apa? Di sini ada satu makam. Siapa? Yai Seta Kunto Masjid. Saya santainya. Manusia sungguh terlalu. Dia tidak menghormati kiai saya. Kenapa bisa Tempat sini dibuat tempat kom. Kiai macam orang gak terima kalau yai saya dihina di sini. Yang Anda tahu dari makam beliau ada di sini lalu dibangun rumah ini tahun berapa? Rumah ini dibangun 1990. Jadi yang menempati rumah ini meninggal. Semuanya meninggal. Karena apa? Ada balasannya sendiri. Tidak. Itu udah di garis yang di atas. Selain mengganggu yang menempati ini, apakah makhluk sebangsa Anda juga mengganggu? Yang ganggu itu dari alam lain masuk ke rumah sini. Ajaran Kiai Kodomayat bukan kayak itu. Manusia tidak boleh mengabdi kepada jin-jin. Jadi coba Anda katakan yang sejujurnya, Anda ini sebenarnya siapa? Dari sebangsa jin Anda kan ya? Enggak. Tak lama, kami menyadarkan mediator ini. Tadi setelah kita melakukan proses mediumisasi pertama, kita belum mendapatkan informasi mengenai rumah ini ya. Justru makhluk yang mengaku-ngaku menguasai tempat ini sebelum adanya bangunan ini. Betul. Kalau menurut Pak Hakim sendiri itu seperti apa? Tadi cukup menarik ya dialog kita gitu, yang mengaku sebagai manusia itu padahal jin semua, dan mereka mencoba untuk menutupi, ada sesuatu menutupi. Saya curiga gitu dengan adanya ruangan ini yang kecil itu. Mudah-mudahan nanti bisa kedeteksi, itu ruangan apa sebenarnya dan ada misteri apa di rumah ini gitu. Kita akan coba ke sana ya. Dan di sini memang dari segi bentuk lokasi ruangan itu menggambarkan sesuatu lah gitu. Cuma saya nggak bisa katakan 100% gitu. Iya. Cuman ini sebuah misteri yang mudah-mudahan nanti kita mendapatkan makhluk yang cocok sehingga bisa menggambarkan ini tuh apa gitu. Tiba-tiba
suami seperti apa dirinya. Anda bisa bicara kan? Saya bergidik menatap matanya. Bisa sebutkan nama Anda siapa? Tasmi. Kenapa Anda sampai dan teman-teman Anda menempati lokasi ini? Saat kami berdialog, tiba-tiba mediator lain kehilangan kesadaran. Apa yang akan terjadi? Tetap di Dua Dunia. Kenapa Anda sampai dan teman-teman Anda menempati lokasi ini? Saat kami berdialog, tiba-tiba mediator lain kehilangan kesadaran. Tapi makhluk yang merasuki Umi malah tertawa bangga. Kenapa ya tiba-tiba masuk itu? Apakah ingin menyampaikan sesuatu? Anda tahu maksudnya apa? Main Kamu juga. main. Kita ngobrol dulu aja, habis itu baru main-main, nggak apa-apa. Apa ya yang kira-kira Anda bisa berikan sama kami? Informasi apa yang bisa Anda berikan pada kami? Kenapa sih rumah ini menjadi mitos angkeran yang begitu yang begitu Terkenal di wilayah Surabaya ini? Apa sengaja memang Anda melakukan hal-hal agar manusia menghormati Anda, manusia takut kepada Anda? Terus? Semuanya pergi. Jauh. Terus? Lalu apa yang terjadi? Anda sendiri udah lama tinggal di sini. Apa yang membuat Anda datang makhluk Anda itu ke sini. makhluk sebangsa Anda itu tertarik untuk menempati tempat ini? Bermain. Mungkin nggak sekedar bermain kali ya. Ada sesuatu hal lebih menarik Pasti ada selain sesuatu. bermain. Jadi mereka sengaja dipanggil. Kami itu semua udah. Kami coba ingin membutuhkan mencari sebuah informasi untuk dapat meluruskan mengambil hikmah dari dialog antara kami dengan sebangsa Anda. Bangsa Anda hanya mengganggu orang-orang yang menempati tempat ini atau orang-orang yang melintasi tempat ini? Ya. Kenapa Anda bilang manusia juga teman Anda? Kan kita berbeda dunia. Jadi pula tidak semua manusia bisa melihat sejenis Anda kan? Iya. Juga anak-anak, pemuda-pemudi itu teman-teman kami. Kenapa Anda bisa Senang bermain di sini. Apa yang mereka lakukan di sini? Jadi Anda senang malah kalau istilahnya berteman, berkumpul atau dekat dengan orang-orang seperti itu. Kalau Anda sendiri sejenis apa sih? Dan Anda makhluk gaib sebangsa jin. Iya, yang Allah ciptakan juga seperti manusia untuk beribadah sebenarnya. Tapi banyak dari golongan Anda yang kafir, ingkar kepada Allah. Bahkan banyak juga yang tidak mengenal siapa itu Allah. Anda tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa? Lalu sampai kapan Anda menempati tempat ini? Gimana kalau rumah ini saya rubuhkan aja? Ini dibanding jadi rumah hantu, mendingan jadi rumah manusia, bisa dimanfaatkan. Atau dibangun sebuah pengajian. Di sini bangun sebuah pesantren. Tidak.
Kenapa? Tidak ada berani. Iya, kenapa? Nah, ada kami di sini. Berarti kalau ada yang ingin memanfaatkan tempat ini ada ganggu ya? Kalau ada takut kami. Nah, Kalau kami nggak takut, makanya lebih bagus tempat ini dijadikan sebagai, kalau perlu jadi masjid. Kenapa? Biar Anda juga bisa tinggal di dalam masjid. Dulu sering terjadi kesurupan, itu ulah Anda atau ulah siapa itu di lokasi ini? Ya, alhamdulillah. Kami itu kan hebat. Anda akan terus melakukan gangguan? Terus? Dan akan berhenti. Tapi ada yang perlu Anda ingat, bahwa Anda tidak bisa menggoda, mengganggu orang yang beriman, yang hatinya bersih, yang selalu mengamalkan ajaran Islam, selalu membaca Quran, selalu tunduk dan patuh terhadap aturan Allah. Betul nggak? berarti intinya tidak semua orang bisa Anda ganggu. Wajar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan orang yang suka maksiat itu menjadi teman Anda betul-betul ya? Oh iya, teman itu teman sejati. Oh, teman sejati. Iya. Dari temannya sebangsa Anda aja. Saya itu bangsa itu banyak yang lebih teman-teman kami. Begitu. Dan mudah-mudahan dialog ini bisa menjadi pelajaran. Wah, jangan. Kenapa? Saya teman-teman itu sangat bangga. Kenapa bangga? Kenapa? Kami itu, dari dulunya itu akan makhluk yang sempurna. Siapa? Manusia. Iya, manusia adalah makhluk sempurna Iya, yang kata Ini Allah. terjadi dan buktinya saat ikilah yang terjadi rumah aku. Ya, mungkin ada sebagian manusia seperti itu, tapi tidak dengan kami. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran. Dan bukan sombong. Kalian itu datang kemari dan kalian itu menjemput saya. Yang kami perlukan kan informasi untuk meluruskan sesuatu yang bengkok, memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang Anda, tentang sepak terjang Anda. Lah ini juga urusan kami ini. Oke, Anda keluar ya. Saat Pak Hakim berusaha menyadarkan Umi, dia malah memberontak. Iya, kita pergi tapi Anda tinggalkan tubuh Umi dulu. Allah hayya wa natubu ilaika. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samawati. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samawati wa la sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samawati wa la Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samawati wa sami'ul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kami memang bisa menyadarkan Umi. Namun perangainya masih membuat kami bertanya-tanya. Dia seperti menggenggam sesuatu yang tak kami lihat. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Tetap di dua dunia.
Umi seperti di bawah kendali energi lain. Anda siapa ini? Tahu? Kenapa Anda harus mengusik saya di sini? Ada sesuatu yang Itu tidak harus dibuka. Anda memang penghuni ruangan itu dari Ya. dulu. Ya, Anda kenal persis dengan apa? Yang punya rumah ini. Ya. Iya. Anda tahu apa yang terjadi terhadap mereka? Betul kalau mereka itu katanya mati tenggelam. Betul. Anda yang mendampingi mereka atau secara Tidak. garis besarnya Anda yang memberikan kekayaan kepada mereka? Ya, betul. Dengan cara seperti apa? Ikatan di antara kami. Ikatan seperti apa yang Anda maksud? Kami memberi, kami menerima. Anda memberi apa kepada mereka dan Anda sendiri menerima apa dari mereka? Ibu. Memberi rumah besar ini? Kekayaan, harta benda? Kalung emas, hiasan? Ya, betul. Terus Anda dapat apa itu? Apa yang Anda dapatkan dari mereka? Darah. Jadi memang benar ada sebuah perjanjian antara manusia dan makhluk jin itu bisa seperti itu. Anda bisa memberikan apa yang menjadi keinginan manusia selama manusia itu juga bisa memberikan apa yang diinginkan oleh makhluk sejenis Anda. Iya. Betul. Lantas kenapa kok keluarga ini Bisa meninggal semua? Iya. Apa karena ulah Anda atau memang udah takdir Allah? Manusia sendiri yang memilih. Kenapa? Samping kanan kiri, baik buruk. Iya. Tergantung dari manusia sendiri. Mau memilih jalur yang mana? Ya. Dia mencoba melarikan diri dari kami. Buktinya sampai saat ini tidak ada yang berani untuk merebut di sini. Kenapa memang? Karena ini adalah milik kami. Tapi apakah pernah ada orang yang menginginkan rumah ini? Betul. Apa yang terjadi sama mereka? Tidak ada kenyamanan di rumah ini. Tapi kan tidak ada hubungannya dengan Anda atau tidak melakukan perjanjian terhadap Anda dan bangsa Anda. Dan ini bukan haknya mereka. Anda sampai kapan mau tinggal di sini? Selamanya. Kenapa Anda tidak kembali ke alam Anda gitu? Ini sudah tugas saya. Seperti itu ya. Pengabdian saya. Dan Anda tahu itu. Oh, seperti itu. Apa yang terjadi ketika kalau misal rumah ini dihancurkan itu, dibangun rumah yang baru, apakah Anda ingin tetap tinggal di tempat ini? Kami hanya akan mengusik orang-orang yang lemah, orang-orang yang ambisi, orang-orang yang belakang, orang-orang yang pemalas. Gitu. Jadi Anda senang ya dengan orang yang serakah, ambisius, sehingga menghalalkan segala cara. Sebagian makhluk sini memang mungkin Seperti dari itu. kalian sendiri, manusia sendiri yang menciptakan hal-hal seperti ini. Satu lagi yang mungkin yang jadi pertanyaan bagi saya gitu. Bahwa sebangsa Anda itu tidak bisa menggoda dari bangsa saya, manusia yang beriman, berilmu dan beramal. Itu mungkin kata-kata terakhir dari saya. Musuh kami adalah iman. Iya, saya tahu Anda itu makhluk yang cerdas. Karena makhluk sejenis Anda, golongan Anda itu nggak sembarangan. Pasti cerdas, bukan makhluk liar. Anda ini makhluk terdidik dan mempunyai fase-fase dalam menjerumuskan manusia, tingkatannya itu beda. Maka bahasa Anda itu berbeda dengan makhluk-makhluk yang tadi. Tapi ingat, kunci seperti itu Anda nggak akan mungkin bisa menggoda orang yang beriman, yang berilmu dan beramal. Masih banyak manusia yang membutuhkan kami. Ya, silakan saja Anda menggoda orang-orang yang tidak beriman, yang tidak berilmu dan tidak beramal. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi mereka untuk memperkuat iman, mempertebal ilmu, Manusia yang bodoh dan tidak akan memperbanyak belajar amal. dari keadaan ini. Sekarang Anda keluar ya. Saya rasa Anda bisa keluar dengan sendiri. Kali ini kami benar-benar bisa menyadarkan Umi. Ya, Pak Hakim, dari liputan kita malam ini di rumah angker ini, rumah hantu, apa yang bisa kita ambil? Ada beberapa pelajaran hikmah yang kita bisa ambil. Yang pertama, bahwa rumah ini rumah hantu memang betul adanya. Karena apa ya, situasi rumah seperti itu, nggak kerawang, lembab dan lain sebagainya. Secara otomatis juga bisa mengundang makhluk-makhluk gaib untuk mendiami tempat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang
sebuah fenomena di tengah masyarakat ya. Kita mendapati lagi, walaupun ini istilahnya belum bisa kita ambil sebuah kebenaran tentang kejadian si pemilik rumah itu, cuman memang realitanya seperti itu gitu. Ada masih ada dari golongan kita manusia yang mencoba untuk membuat sebuah perjanjian dengan makhluk gaib, entah untuk pesugihan, entah untuk jabatan dan lain sebagainya, dan itu membuat nyaman, membuat senang makhluk-makhluk gaib yang pada akhirnya menjerumuskan hati orang yang membuat perjanjian dengan melakukan segala hal gitu. Intinya adalah sekali lagi bahwa dari kunci itu semua agar diri kita terbebas dari gangguan mereka adalah keimanan, ilmu dan amal. Jadi 3 faktor itu harus selalu ada dalam kehidupan kita. Karena hanya itulah yang membuat sinar dalam kehidupan kita terang, sehingga kita dalam melangkah itu enak gitu, nggak ragu lagi, nggak melangkah dalam kegelapan, nggak perlu meraba-raba lagi, karena adanya keimanan, ilmu dan amal. Sekali lagi, mitos ini rumah hantu bagi masyarakat Surabaya jangan dibesar-besarkan, karena makhluk gaib juga senang gitu loh ketika ada satu mitos dibesar-besarkan. Kita menghormati, kita takut terhadap keadaan seperti itu, mereka merasa bangga. Seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih Pak Hakim. Oke. Sekali lagi, sebuah pelajaran buat kami. Tuhan satu-satunya tempat bergantung segala persoalan, bukan makhluk yang lain. Bahwa sebangsa Anda itu tidak bisa menggoda dari bangsa saya, manusia yang beriman, berilmu dan beramal. Itu mungkin karena